Gaji paling besar lo di Saudi Arabia. Gak apa sebutin motivasi mereka. Paling besar ini udah 3 bulan terakhir dapat 40 juta. Ini kita bahas nih. Sumpah gue gak bohong. Bo. Jatuh dari motor. Gue inget banget waktu itu udah. Itu kan ada luka jadinya. Iya emang ada luka di sini Nah, gue. terus gimana? Ya nggak masalah akhirnya. Jadi Gak kan bisa di recovery. Oh. Jadi nggak terlalu lecetnya nggak terlalu dalam banget. Jadi karena saking senengnya gue keterima dan buat sign kontrak di tanggal 7 Januari, gue ingat banget 7 Januari 2015 gue sign kontrak di Sriwijaya Air dan ya udah gue siap training selama 3 bulan. Oke, jadi 7 Januari 2015 akhirnya kontrak sama Sriwijaya Air. Nah, maksud gua ketika memang lu udah berapa kali gagal dan sampai ke Sriwijaya Air, orang yang paling lu kakak beradik berapa orang? Gue anak bungsu. Anak bungsu. Oke, berarti kakak lu ada berapa? Kakak gue ada 1. Ada 1. 2 bersaudara. 2 bersaudara. 2 bersaudara. Waktu itu yang paling nentang banget maksudnya buat kayak lu, apain sih daftar lagi gitu? Ada gak? Yang lebih nentang itu sebenarnya kakak gue. Kakak. Karena Kakak gue itu tipikal orang yang apa ya, dia cuek sama adiknya, Iya. tapi dia perhatian, diem-diem. Oke, diam-diam dia perhatian. Gak nunjukin lah ya. Gak nunjukin lah gitu. Oke. Cuman pas dia tahu gue dia tahu gue masuk pramugari itu kayak lu serius ninggalin mama gitu di rumah gitu kan. Jadi kan kayak gue emang akrab banget sama mama Iya. daripada ayah gitu kan. Jadi tuh kayak kesannya ya sih kasihan mama di rumah sama siapa gitu. Tapi Oke. kan kebetulan mama juga kerja. Jadi kan di rumah tuh sepi nggak ada orang gitu. Oh, jadi nyokap kerja, bokap kerja. Kerja, kakak Oke, kerja. kakak kerja. Oke. Terus kakak nentang banget lah intinya ya. Nentang banget ya. Karena kan kakak juga tahu kehidupan airlines tuh. Oh, agak- oke. Ya, oke. Kayak gini ya. I know. Jadi kakak tuh kayak ya udahlah asalkan kamu bisa jaga diri, terus kan jauh juga Oke. dari rumah ya. Ibaratnya walaupun Serang Tangerang, tapi kan menurut dia kan kayak gue nggak kepantau lagi. Oke. Tapi yang kemarin ada masalah tuh apa ya? Yang kemarin ada masalah itu maskapai apa ya? Itu Maskapai itu nggak apa-apa sebutannya Garuda. Nah, berarti beruntung dong lu nggak masuk Garuda. Setelah tahu info itu gimana tuh? Lu sebenarnya nanggepinnya? sih enak loh jadi cabin Garuda tuh sebenarnya enak karena pertama benefitnya. Terus yang kedua itu karena mungkin dari personal orang tuh sih. Oke. Nah, tapi kan kasus kemarin kan kebongkar semua gitu banyak Kebongkar akhirnya semua, iya. ngumpul pramugari, ngumpul bikin grup dan lain-lain ngomongin nih ngebongkar. Nah, terus setelah lu dengar berita itulah gitu. Terus tanggapan lu gimana? Lu kayak Tanggapan gue bersyukur masuk Sriwijaya. bersyukur kayak Bersyukur. akhirnya gua nggak masuk sono gitu. Iya, akhirnya gue nggak masuk sana. Cuman setahun belakangan ya, waktu 2018 awal itu Sriwijaya juga agak goyang. Karena apa nih, manajemennya atau karena Manajemennya ganti. Jadi beruntungnya gue itu ya pas pertengahan tahun sekitar bulan Agustus gue langsung ngelamar ke Saudi Arabian Airlines. Oh, jadi pindah. Jadi bukan direkomendasi dari Sriwijaya ke Saudi. Lu Kalau kayak gitu nggak ada rekomendasi. Nggak ada rekomendasi. Jadi atas kemauan kita sendiri. jadi lu pindah. Terus lu tahu dari mana tuh? Maksudnya ada Saudi Arabia Airlines. Biasa tahu dari Instagram senior yang posting. Kebetulan ada senior gue yang udah jadi pramugari di sana. Oh, jadi dari inilah ya, info dari teman lah kata kasarnya. Iya, Nah, dari dari mulut ke teman, mulut juga dari mulut ke ada. mulut, akhirnya daftar. Terus waktu itu ada gagal lagi? Enggak, semuanya lancar. Semuanya lancar alhamdulillah. Terus lu kenapa pede banget dulu? Kok kayaknya bakal keterima nih Saudi Arabia? Karena gue experience, karena gue udah ada pengalaman. Oh, oke. Jadi 3 tahun lebih gue terbang tuh, jadi gue ngerasa gue pede aja gitu kayak. Nah juga kan orang Saudi Arabia itu sebenarnya nggak langsung orangnya datang ya, kayak dia datang ke Jakarta, dia lewat agen lagi. Oh, Dia tuh lewat Binawan. apa tuh? Nama agennya? Binawan tau nggak, kampus Binawan yang di Jakarta, yang di Cawang. Gua sih nggak tahu. Tahu. Dia jadi Nggak, gua lewat nggak tahu. agen itu. Jadi Saudi itu kerjasama sama agen Binawan ini buat cari orang Iya. siapapun itu, Oke. mau dia putri Indonesia, mau dia S1, D3 atau pengangguran atau fresh graduate atau experience buat daftar jadi pramugari. Pokoknya siapapun itu. Siapapun. Tapi setahu gue emang jadi pramugari kan nggak harus sekolah tinggi juga. Enggak harus. Iya kan. Yang penting memenuhi persyaratan kan. Tapi ada minimal. Ada satu maskapai yang mengharuskan, nggak mengharuskan sih ya, lebih menerima karyawan itu udah D3 atau S1 itu cuma Singapura.
Terus tahu gue kan, gue nonton tuh kan di YouTube-nya Vincent Raditya ya. Tahu gue kan kayak pilot pramugari, kata dia tuh nggak perlu lu umur berapa, terus lu kayak lu lulusan apa gitu, itu kan nggak perlu kan ya. Nggak perlu. Ya kan, berarti nggak prioritas, jadi siapapun yang mau daftar bisa aja. Iya, bisa. Tapi ada minimal pendidikan ya, kayak minimal nih SMA. minimal SMA. Minimal SMA. Oke. Tapi cuman Singapore Airlines yang dia terima D3. Minimal D3. Ada minimal D3. Oke. Nah, sampai saat ini berarti udah berapa tahun jadi pramugari? Mau 5 tahun. Di 5 tahun, 3 tahun di 3 Sriwijaya, tahun di Sriwijaya. 2 tahun di 2 tahun di Saudi Arabia Airlines. Nah, dalam 5 tahun ini nih kira-kira nih apa yang bisa lo dapet maksudnya gitu? Jadi pramugari. Maksudnya benefit lah ya, gue bilang benefit ya. Gedean mana deh di Sriwijaya sama di Saudi Arabia dulu deh, itu dulu deh. Kayaknya orang-orang udah pada bisa nilai deh. Pasti tahu ya, Saudi Udah Arabia. tahu Saudi Arabian Airlines. Nilainya paling kecil deh yang lo dapat gini deh, gaji pertama lo dari jadi seorang pramugari dulu, paling pertama banget, paling kecil berapa yang pernah lo dapat? Paling kecil ya. Semuanya itu sebenarnya tergantung jam terbang. Oh, tergantung jam terbang. Nah yaudah, kalau lu waktu itu Kalau waktu di Sriwijaya itu gue minimal dapat 13 juta. sebulan. Itu bersih ya. Ah, Kalau kotornya kena 18 17. oke. Ini kalau lu sebut kayak begini di Nggak sana apa-apa, sebut aja. nggak ada masalah, Nggak ada serius. masalah. Nggak ada masalah di sana. Oh, ya udah keluar juga kan dari Sriwijaya. Iya, Nah, 17. oke. Terus kalau Paling di gedenya di Sriwijaya waktu itu dapat berapa? 20-an. Sekitar 20-an. 20 Tapi dengan jam terbang yang 130 lebih ya. 130 jam lebih dalam 1 bulan. 20-an. Nah, waktu itu apa yang lo lakuin dengan gaji pertama? Nah, ini nih yang biasanya orang kalau gaji pertama kan ada nih ya, tipikal anak-anak zaman sekarang ya. Iya, Kalau gaji iya. pertama tuh habisin sendiri ya, atau kalau nyicil barang gitu-gitu lah ya. Jadi gaji selanjutnya bulan keduanya tuh habis buat nyicil barang gitu, lupa sama ngasih orang tua. Nah, waktu itu yang lo lakuin apa? Jujur. Kalau gue pertama kali dapat gaji gede Oke. itu karena gue tinggal di apartemen. Nggak, gaji pertama lo gak usah gaji gede dulu deh, gaji pertama Gaji lo. pertama gue bayar apartemen dong. Bayar Cicilan apartemen, gue. oke. Terus yang kedua iya gue foya-foya. Oke, jadi nggak ngasih ke orang tua. Ngasih. Ngasih waktu itu. Tapi nggak prioritas ya? Nggak terlalu prioritas. ngasih. Pun gua nggak tahu jawab ya, kalau nyokap bokap lu nonton ya. Oke. 4 juta. Oh. Ngasih nyokap bokap. Sebut dong angkanya, sebut, gua nggak nanya angkanya. Oke, intinya ngasih ya. Ya, gue lebih boros tuh di kuliner ya. Oke, karena lu kan ke kota. Jadi gue tuh kayak misalnya gue ada 4 hari ngeron di Bali nih gitu, atau 5 hari ngeron di Bali, gue tuh udah kemana-mana. Jadi kayak gue jalan-jalan buat beli ini lah itu aja, sehari tuh makan banyak deh. Oke. Ngabisin di makan. Jadi pertama-tama lu jadi pramugari terlalu banyak ngabisin duit. Ngabisin duit. Karena Ya, jadi atau tau lah, hitungannya lu perempuan traveling lah ya jatuhnya. Jadi Traveling ya. kayak, ya kayak kalau misalnya di mall ini nih kayak di Bali ininya murah ya, sepatunya Oke. atau apa, jadi gue beli. Oke, terus ketika lu jadi pramugari nih, hal apa yang memang lu mau lakuin ketika lu tahu lu bisa ke banyak kota? Apa ya, gue cobain tuh pertama kulinernya dulu sih, Selalu kuliner dulu, terus budayanya, budayanya, tempat spot-spot favorit, spot-spot favoritnya, spot favorit siang hari, malam hari. dua-duanya Anda bisa jawab. dua-duanya. Oke, dua-duanya. Nah, terus itu kan gaji paling kecil di Sriwijaya dan paling besar. Nah, sekarang di Saudi Arabia Airlines. Gaji pertama yang paling kecil berapa? Sebutin nih. Kisaran ya? Terkisan nih. Enggak. Kita udah harus siap. Sombong banget ya, Kayaknya gue. berapa kali lipat dari gaji gua gitu. Oke. Paling kecil nih, Iya, paling kecil. 25. 25. Itu di waktu di Saudi di kali masuk Arabia sebulan Airlines. ya. Oke. Terus waktu lu dapet pertama. Nah, ini kan gaji pertama lagi nih kan. Buat apa? Ini kan berarti kan gaji Iya, pertama iya. lagi kan dari Gaji kerjaan yang pertama. baru kan. Nah, itu buat apa tuh? Bayar cicilan rumah sama mobil. Bayar cicilan rumah sama mobil. Berarti sekarang udah ada rumah sendiri? Udah ada rumah. Udah lunas? Belum dong. Belum. Oke. Nah, berarti bayar cicilan rumah sama mobil. Lagi-lagi orang tua nggak jadi. Nggak ada. Tetap jadi prioritas. Oke, jadi prioritas ya? Tetap masih Oke, prioritas. siap. Karena gue udah bosen buat main-main, bukan main-main ya, maksudnya udah bosen buat ngambur-ngamburin duit. Ini kita bahas nih. Bosan nggak ngomongin duit ya? Bosan ngambur-ngamburin. Nanti kita bahas. Oke. Nah sekarang gaji paling besar lo di Saudi Arabia Airlines. Gak apa-apa sebutin motivasi mereka. Siapa tahu setelah lo ngomong kayak gini, Malu gue. nih di sekolah kita tuh pada nyerempet semua tuh, ya kan? Yang pengen daftar dan nanya-nanya ke lu gitu kan? Sebutin ya. Oke, Berapa? sebutin. Ya. Paling besar nih. Paling besar. Paling besar ini udah 3 bulan terakhir dapat 40 juta. Itu dengan
dengan waktu jam terbang? Jam terbangnya di Saudi tuh nggak terlalu ini ya, nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu padat. Oke, berapa deh waktu Karena itu? dia itu lebih mengutamakan layover. Layover tuh kayak nginep gitu. Oke. Jadi kayak misalnya kita terbang dari Jeddah ke Paris, kita nginep 24 jam atau 26 jam, nanti dari Paris ke Jeddah balik lagi. Jadi Oke. nggak ada kayak vice versa itu nggak ada buat VV gitu. VV-nya tuh jarang, dia cuma 2 landing. Jadi kayak Jeddah Dubai, Jeddah Turki, Jeddah Istanbul, Jeddah atau nggak Jeddah Kairo, Jeddah gitu aja kalau VV. Jadi lu kan dari Indonesia nih, misalkan nanti lu berangkat kerja, ini kan lagi libur kan sebulan. Setelah itu lo berangkat lagi nih. Iya. Berarti gua ada schedule. netap di luar negeri berapa lama? Tergantung schedule. Tergantung schedule. Paling lama Paling lama 76 jam di Los Angeles. 76 jam di Los Angeles. Iya. Nggak, maksudnya berarti kan lu kan dari Saudi Arabia Airlines. Nah kan berarti kan lu terbang dulu ke sana kan? Iya, Dari gue sini. terbang ke LA. Apa Da- maksudnya ke Jeddah? Entahlah kemana, pokoknya dari Indonesia lu misalkan jadwal nih pertama misalkan taruhlah lu di ke Jeddah gitu ya. Misalkan Iya. dari sini Kan tinggal di Jeddah. tinggalnya di Jeddah. Nah, dari sini lu ke Jeddah kan. Itu sebagai penumpang gue. Itu Gua sebagai nggak kerja penumpang. apa-apa. Uang sendiri berarti. Bayar pesawatnya. Iya. Iya, uang sendiri. Uang sendiri. Cuman bayar tax 10% kok. Oh gitu. Oke, berangkat ke sana, uang sendiri, nyampe di sana, nah netap di daerah Eropa sana, maksudnya di daerah sana gitu di Jeddah itu berapa lama? Tergantung schedule. Jadi Paling lama kalau berapa bulan? Nggak ada berapa bulan. Nggak berapa bulan? Nggak, cuman 3 hari. 3 hari. 3 hari paling. Terus pulang lagi gini gitu. Pulang lagi ke Jeddah dong. Ke Jeddah lagi. Terus Terus udah libur. Nanti terbang lagi. gitu dong. Gitu dong. Sekarang. Sekarang. Kalau dulu di Sriwijaya kayak kita tuh terbang dari Kesalahan gua denger. Iya, terus. dari Jakarta ke Denpasar. Mm-hmm. Itu bisa 5 hari, 6 hari, 5 malam. Nanti balik lagi days off cuma sehari. Oke. Habis itu terbang lagi tuh. Jadi tipikal kerjanya sih kalau di Indonesia nggak tahu ya kalau di Garuda gimana, di Lion gimana, tapi Iya. kalau di Sriwijaya tuh dia 71 atau 72. Bisa tuh kalau nggak tujuh. Oke. Kadang 52. Jadi dari awal lo kerja di Saudi Arabia Airlines, itu kerjanya cuma kayak berapa hari terus libur? Hari libur. Berapa Liburnya juga hari? lumayan lama sih, 3 hari. Oke, berarti dalam 1 bulan lo sebenarnya kerja berapa hari? Kalau di total Apa ya? sekitar berapa? Ada 21 hari. 21 Masuk kan 3 hari masuk, tiga. masuk. Masuk sekitar 21 hari. Sekitar 21 Jadi 21 hari bisa dapat sekitar 40 juta. 40 juta. 21 hari 40 juta. Dengan jam terbang dalam 3 hari itu sekitar 3 hari itu sekitaran dia itu lebih mentingin layover juga sih. Oke. 76 jam layover, jam terbangnya itu kalau dari Jeddah ke Los Angeles itu kena 18 jam lebih. Berarti udah bosan lah ya daerah sini? Bosan ya? Dulu Karena capek. kalau dulu Kalau dulu pengen banget ke sana. pengen banget. Sekarang bosan. Sekarang bosan. Gitu deh. Buat lo yang lembur. Apanya? Gila bosan. Karena pertama gue emang apa ya, Iya. Indonesian banget lah, gue Iya. nggak bisa namanya kalau nggak makan nasi. Oke. Itu yang pertama. Terus yang di sana bikin dan gue- nemuin nasi di mana? Di sana kan ada yang jual beras juga. Berarti lo kemana-mana itu di Jeddah kan? Jeddah itu kan maksudnya negara timur banget ya. Mayoritas Muslim juga kan? Enggak, Muslim juga kan? Kemana-mana berarti harus berkerudung. Kemana-mana, iya. Jadi Berjilbab. kemana-mana keluar tuh harus pakai abaya. Abaya tuh kayak gamis panjang. Oke. Terus ya gitu, makanannya juga makanan timur. Jadi tapi beruntungnya gue jadi pramugari di luar, gue bisa jadi gimana caranya gue masak sendiri. Oh, yang sebelumnya, oh iya kan anak terakhir ya? Iya, Anak mamah banget ya, yang apa-apa udah disiapin. Disiapin semuanya. Oke. Jadi di sana tuh gue udah bisa belajar masak, terus juga kenal sama temen-temen gue. Oke. Kamar itu kan tinggal sama orang Indonesia juga. Iya. Jadi kita berbaur lah. Gue sering lihat tuh lo gila tuh ya sama mereka ya. Oke. Iya sama dia. Oke, nah intinya berarti dari lo pertama kali jadi pramugari udah sempat gagal sekitar mengganggu. Oke. Sudah dari pertama kali sampai saat ini itu udah sekitar pernah di Garuda gagal psikotes, pernah di Lion Air gagal Pantohir, terus di Garuda lagi gagal di Askam, terus kerja di pabrik. Berapa lama waktu itu kerja? Sampai berapa lama? Sebulan. Sekitar sebulan kerja di pabrik, terus ke Sriwijaya akhirnya diterima. Pas saya terima kecelakaan, ya kan, kakak keberatan, ya kan, Senengnya ya. bahasa Inggris belepotan. Belepotan.
Tapi pede ya. Tapi pede. Pede ya. Dan sekarang di Saudi Arabia Airlines dengan gaji paling tinggi sekitar 40 juta. Temen lu ada yang pernah lebih dari gitu? Ada. Oke, Jadi senior di sana itu kurang lebih lebih ada yang kena nyampe 50-60. Oke. Jadi Karena di sana gaya hidupnya juga tinggi. oke, jadi balance lah ya. Balance. Kalau bawa ke Indonesia gede banget. Gede banget. Tapi kalau di sono, tapi kalau di sono Kecil. kayaknya biasa aja ya. Standar. Karena gaya hidupnya besar juga. Oke. Sebenarnya kalau dengerin hasil dari dia sakit hati ya gitu ya. Karena itu berapa puluh kali dari gaji. Oke. Nah, gaji gua, gaji dia, gaji semua orang yang ada di Indonesia. Oke. Nah, sempet ya intinya sih dari awal sampai saat ini, dari lo yang anak mami banget lah ya, gue bisa bilang lah ya, dari anak mami banget, bahasa Inggris belepotan ya kan, gak berani keluar ya, mana-mana kayaknya gue ngeliat sama si Rivi mulu kan, ya gak? Ini kemana-mana tuh ditempelin terus kan, kayak dijagain banget ya. Oke, manajer, oke. Oke, nah terus ini gue mau nanya dulu nih. Ya, kan kisah lu ini kan menginspirasi lah gue bisa bilang ya. Udah gagal berkali-kali, toh sampai saat ini lu bisa metik lah hasil dari apa yang lu tanam ya gitu kan. Apa yang lu tanam bisa lu tuai sekarang. Dan kira-kira dari dulu kan lu kan katanya introvert banget. Artinya orang nggak terlalu banyak kenal lu ya. Ya, walaupun entahlah kalau dari sosial media banyak, kalau sosial media banyak mungkin yang ngaku-ngaku lah ya dari zamannya Facebook kan. Oke. Nah, pertanyaan gua, siapa yang tadinya nggak kenal sekarang pura-pura jadi kenal dan ngaku saudara, ada nggak kayak gitu? Biasanya kan gitu ya. Oh, ada Ya? Ada. Atau saudara yang tadinya kayaknya gimana banget sama keluarga lu, sekarang tiba-tiba deket gitu? Ada. Banyak banget. Banyak banget. Temen ada pasti. Ada. Mantan yang so-soan kontak lagi ada. Nggak serius. Terus setelah lu jadi pramugari, terus terus ngeliat uploadan lo di Instagram, mungkin dia berteman sama lu, wih luar negeri nih gitu. Ada Tapi nggak? di temen sih. Temen Ya. Jadi kayak yang, gue nggak nyangka ya lo bisa jadi pramugari kayak sekarang gitu. Dulu kan Oke. lo SMP hitam banget, buluk lo segala macam. Oke. Dihina ya. Jadi Tetap aja ya, muji tapi ada unsur hinanya. Oke. Jadi kan gue cuma bisa bilang, ya kan semua orang berubah dong, Oke. life must go on gitu kan. Oke. Go ahead lah, lo mau kayak gimana aja ke depannya. Tapi kan semua orang juga bisa lah berusaha gitu Oke. kan. Nggak stuck di situ aja gitu. Kalau yang tiba-tiba kayak gimana ya? Mungkin lah ya, kalau gue bilang cowok lah gitu, yang tiba-tiba ngontek lo karena ngeliat uploadan lo yang di Instagram tuh luar negeri, terus tiba-tiba sok-sokan deket gitu, ada banyak orang yang dari SMA Ada banyak juga. SMP juga ada, SD juga ada. Kenapa ya orang kayak gitu ya? Gak ngerti. Gue nggak Oke. ngerti. Makanya gue males kalau ada orang yang apa ya, tiba-tiba tuh kontak gue Karena kerjaan lu? Kerjaan gue. Karena ngeliat kerjaan lu? Kerjaan gue. Oke. Dan gue suka malu aja sih karena ngeliatnya kayak, oh asik ya jalan-jalan ke sana sini gitu. Kayaknya Nggak kayak tahu nggak aja ada ya? beban gitu. Padahal sebenarnya bebannya banyak banget yang gue keluarin. Dan nggak mungkin juga lo posting di sosial media kan? Yang kesedihannya doang. Nah, gitu nanti kan rame juga ya, kayak maskapai sebelah kemarin, kayak gitu. Oke. Jadi yang ngaku-ngaku banyak, temen ada yang ngaku-ngaku, keluarga juga ada. Ada. Ya tadinya gimana gitu. Jauh banget jadi Sekarang dekat, ya mau bulan gitu-gitu ya. Jadi ini sekarang Ada makin yang gelis lah. sekarang